Selamat datang teman-teman, hari ini kita akan menjelajahi dunia ekonomi di sekitar kita. Siap untuk petualangan seru? Mari kita mulai. Bagian 1, pelaku rumah tangga konsumen. Pelaku ekonomi pertama adalah rumah tangga konsumen. Ini termasuk kita semua loh teman-teman. Rumah tangga konsumen adalah individu atau keluarga yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya, ketika kamu membeli buku di toko atau makan di warung, kamu bertindak sebagai rumah tangga konsumen. Peran rumah tangga konsumen: menggunakan barang dan jasa, membayar pajak kepada pemerintah, menyediakan tenaga kerja untuk produsen, menyimpan uang di bank yang kemudian bisa dipinjam oleh produsen. Rumah tangga produsen pelaku ekonomi kedua adalah rumah tangga produsen. Ini adalah perusahaan atau bisnis yang membuat barang atau menyediakan jasa. Contohnya, pabrik sepatu, restoran, atau bahkan tukang jahit di pasar. Mereka semua adalah rumah tangga produsen. Peran rumah tangga produsen: membuat barang atau menyediakan jasa, membayar gaji kepada pekerja, membayar pajak kepada pemerintah, membeli bahan baku dari rumah tangga konsumen atau produsen lain, melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas produk. Tiga, rumah tangga pemerintah. Pelaku ekonomi ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Ini mencakup pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerintah desa. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi. Peran rumah tangga pemerintah: membuat kebijakan ekonomi, menyediakan barang dan jasa publik seperti jalan, sekolah, rumah sakit, mengumpulkan pajak, memberikan subsidi, menjaga stabilitas ekonomi, melindungi konsumen dan produsen. 4. Masyarakat luar negeri. Pelaku ekonomi terakhir adalah masyarakat luar negeri. Ini termasuk konsumen, produsen, dan pemerintah dari negara lain. Dalam era globalisasi, peran masyarakat luar negeri semakin penting dalam ekonomi kita. Peran masyarakat luar negeri: membeli produk ekspor kita, menjual produk impor kepada kita, memberikan pinjaman atau investasi, menyediakan teknologi dan pengetahuan baru, menjadi mitra dalam kerjasama ekonomi internasional. Bagian 2, pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. 1. Permintaan. Di pasar, ada yang namanya permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Misalnya, semakin murah harga es krim, semakin banyak es krim yang ingin dibeli orang. Ini disebut hukum permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, pendapatan konsumen, selera konsumen, jumlah penduduk, perkiraan harga di masa depan. Eits, iklan sebentar 5 detik ya. Guru-guru hebat, masih repot menyusun perangkat pembelajaran sendiri? Buang-buang waktu? Tenang, kami punya solusinya. Dengan hanya Rp10.000, Anda sudah bisa mendapatkan semua ini. Berminat, cek di deskripsi video ya. Apa? Kemahalan? Boleh kok ditawar. Penawaran. Selain permintaan, ada juga penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Biasanya, semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak barang yang ingin dijual oleh produsen. Ini disebut hukum penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: harga barang itu sendiri, biaya produksi, teknologi produksi, harga barang lain yang terkait, tujuan perusahaan, kebijakan pemerintah. Fungsi pasar. Pasar punya beberapa fungsi penting dalam ekonomi. Fungsi distribusi. Pasar membantu menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Fungsi pembentukan harga. Di pasar, harga terbentuk dari interaksi antara permintaan dan penawaran. Fungsi promosi. Pasar menjadi tempat bagi produsen untuk memperkenalkan produk mereka. Fungsi informasi. Pasar menyediakan informasi tentang preferensi konsumen dan kualitas produk. Syarat terbentuknya pasar. Agar pasar bisa terbentuk, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ada penjual dan pembeli. Harus ada orang yang mau menjual dan orang yang mau membeli. Ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Harus ada sesuatu yang bisa ditransaksikan. Ada kesepakatan. Penjual dan pembeli harus sepakat tentang harga dan jumlah barang. Ada tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ini bisa berupa pasar fisik atau pasar online. 5. Pasar memiliki peranan penting dalam ekonomi, mempertemukan produsen dan konsumen, memudahkan proses jual beli, menjadi indikator kebutuhan masyarakat, menciptakan efisiensi produksi, membantu pemerataan pendapatan.
6. Perluasan pasar. Seiring perkembangan teknologi, pasar juga mengalami perluasan. Pasar tradisional ke pasar modern, pasar lokal ke pasar nasional ke pasar internasional, pasar offline ke pasar online. Klasifikasi pasar. Pasar dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu berdasarkan wujudnya, pasar konkret, pasar yang memiliki lokasi fisik seperti pasar tradisional, supermarket, dan toko swalayan, pasar abstrak, pasar yang tidak memiliki lokasi fisik tetapi tetap terjadi transaksi seperti pasar modal dan pasar online. B. Berdasarkan waktu penyelenggaraan, pasar harian berlangsung setiap hari seperti pasar sayur dan pasar ikan. Pasar mingguan berlangsung seminggu sekali seperti pasar kaget di beberapa daerah. Pasar bulanan diadakan sebulan sekali seperti pasar hewan di beberapa wilayah. Pasar tahunan diadakan setahun sekali seperti pameran atau expo. C. Berdasarkan luas jangkauan. Pasar lokal hanya melayani masyarakat dalam satu daerah atau kota. Pasar nasional melayani konsumen di seluruh negeri. Pasar internasional melibatkan transaksi antar negara. D. Berdasarkan bentuk transaksi. Pasar tradisional, interaksi langsung antara penjual dan pembeli dengan sistem tawar-menawar seperti pasar pagi atau pasar rakyat. Pasar modern, transaksi dilakukan dengan sistem harga tetap seperti di supermarket dan mall. Transisi musik. 1. Macam-macam harga. Ada beberapa jenis harga dalam ekonomi, yaitu harga subjektif, nilai suatu barang menurut penilaian individu. Harga objektif, harga yang disepakati oleh penjual dan penjual dalam pembeli dalam transaksi. Harga pokok, biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Harga jual, harga yang ditetapkan oleh penjual untuk mendapatkan keuntungan. Harga eceran, harga barang yang dijual dalam jumlah kecil seperti satuan atau kemasan kecil. Harga grosir, harga barang yang dijual dalam jumlah besar dengan harga lebih murah per unit. 2. Proses terbentuknya harga pasar. Harga pasar terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Jika permintaan lebih besar dari penawaran, harga akan cenderung naik. Jika penawaran lebih besar dari permintaan, harga akan cenderung turun. Harga keseimbangan terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan harga. Biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi, semakin tinggi harga barang. Persaingan. Semakin banyak pesaing, semakin kompetitif harga yang ditawarkan. Kondisi ekonomi. Saat ekonomi membaik, daya beli masyarakat meningkat sehingga harga cenderung naik. Kebijakan pemerintah. Subsidi atau pajak dapat mempengaruhi harga barang. Elastisitas permintaan. Jika permintaan elastis, perubahan harga akan berdampak besar pada jumlah barang yang terjual. Nah, teman-teman, itulah penjelasan tentang pelaku ekonomi, pasar, dan harga di sekitar kita. Ekonomi ternyata ada di mana-mana ya. Mulai dari kita sendiri sebagai konsumen, toko di sebelah rumah sebagai produsen, hingga pemerintah yang mengatur semuanya. Tugas untuk kalian, coba perhatikan kegiatan ekonomi di sekitar rumah kalian. Bisakah kalian mengidentifikasi pelaku-pelaku ekonominya? Bagaimana pasar bekerja di lingkungan kalian? Dan coba perhatikan bagaimana harga barang-barang di sekitar kalian terbentuk. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, teman-teman.